Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sony Kurniawan dari kelas 1A1 untuk mempresentasikan hasil materi yang saya cari, yakni dapat mengemukakan aplikasi bioteknologi dalam berbagai bidang. Aplikasi bioteknologi modern. Bioteknologi ialah pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah yang menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan produk dan jasa guna kepentingan manusia. Ilmu-ilmu pendukung dalam bioteknologi meliputi mikrobiologi, biokimia, genetika, biologi sel, teknik kimia, dan enzimologi. Di mana ada definisi dari bioteknologi ialah sebagai berikut. 1. Penggunaan terpadu biokimia, mikrobiologi, dan ilmu keteknikan untuk mewujudkan aplikasi teknologi dari mikroorganisme, kultur jaringan, dan bagian-bagian lainnya. Aplikasi dari kedua yakni aplikasi dari organisme, sistem atau proses untuk industri, manufaktur, dan pelayanan jasa. Ketiga yakni teknologi yang menggunakan fenomena biologi untuk mengopi dan menghasilkan bermacam-macam produk yang berguna. 4. Bioteknologi adalah tidak lebih dari sebuah istilah diberikan untuk sekumpulan teknik-teknik dan proses-proses. 5. Bioteknologi adalah penggunaan organisme hidup dan komponen dalam bidang pertanian, pangan, dan proses industri lainnya. Nomor 6. Aplikasi berbagai teknik yang menggunakan organisme hidup atau bagiannya serta untuk menghasilkan produk dan atau jasa. Aplikasi bioteknologi modern. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, para ahli telah mulai lagi mengembangkan bioteknologi dengan memanfaatkan prinsip-prinsip ilmiah melalui penelitian. Dalam bioteknologi modern, orang berupaya dapat menghasilkan produk secara efektif dan efisien. Beberapa penerapan bioteknologi modern sebagai berikut. Yang pertama yakni rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan suatu cara memanipulasikan gen untuk menghasilkan makhluk hidup baru dengan sifat yang diinginkan. Rekayasa genetika disebut juga cangkokan gen atau rekombinasi DNA. Dalam rekayasa genetika digunakan DNA untuk menggabungkan sifat makhluk hidup. Untuk mengubah DNA sel dapat dilakukan melalui banyak cara, yakni misalnya melalui transplantasi inti, fusi sel, teknologi plasmid, dan rekombinasi DNA. Yang kedua yakni bioteknologi di bidang kedokteran. Bioteknologi mempunyai peran penting dalam bidang kedokteran, misalnya dalam pembuatan antibodi monoklonal, vaksin, antibiotika, dan hormon. 3. Bioteknologi di bidang pertanian. Seiring dewasa, ini perkembangan industri maju dengan pesat. Akibatnya banyak lahan pertanian yang tergeser, lebih-lebih di daerah sekitar perkotaan. Di sisi lain, kebutuhan atau hasil pertanian harus ditingkatkan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Untuk mendukung hal tersebut, para dewasa untuk ini dikembangkan bioteknologi di bidang pertanian. Keempat, bioteknologi bidang peternakan. Dengan bioteknologi dapat mengembangkan produk-produk peternakan. Produk tersebut misalnya berupa hormon pertumbuhan yang dapat merangsang pertumbuhan hewan ternak. Dengan rekayasa genetika dapat diciptakan hormon pertumbuhan hewan buatan atau BST, bovine somatotropin hormone. Hormon tersebut direkayasa dari bakteri. Jika diinfeksikan pada hewan dapat mendorong pertumbuhan dan menaikkan produksi susu sampai 20%. Nomor 5 yakni bioteknologi bahan bakar pada masa depan. Kamu sudah mengetahui bahwa bahan bakar minyak termasuk sumber daya yang tidak bisa diperbarui. Oleh karena itu, suatu saat akan habis. Hal itu merupakan tantangan para ilmuwan untuk menemukan bahan bakar pengganti yang diproduksi melalui bioteknologi. 6. Bioteknologi pengolahan limbah, kaleng, kertas bekas, dan sisa makanan. Sisa aktivitas pertanian atau industri merupakan bahan yang biasa sudah dikehendaki oleh manusia. Bahan-bahan tersebut dinamakan limbah atau sampah. Keberadaan limbah mengancam lingkungan. Oleh karena itu, harus ada upaya untuk menanganinya
penanganan sampah dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan ditimbun, dibakar, atau didaur ulang. Di antara semua cara tersebut, yang paling baik adalah dengan daur ulang. Sekian atas presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.